Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Saya belum dapat info apakah malam ini kita masuki tanggal 1 Dzulqa'dah atau belum. Tapi yang jelas di penghujung bulan Syawal ini saya ingin mengucapkan kepada seluruh jamaah Al-Falah, karena baru kesempatan malam ini kita bertemu sesudah Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal-amal kita sepanjang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan semoga kekhilafan kita, kesalahan-kesalahan kita sepanjang Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Saya perlu ingatkan, doa ini dicontohkan oleh salafus saleh, para sahabat, sebagai salaf yang terdepan. 6 bulan pasca Ramadan doa mereka diantaranya yang saya sebutkan tadi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hakikatnya sebenarnya sebagaimana digambarkan oleh Allah tentang ayahanda kita Ibrahim alaihissalam saat diperintahkan membangun Ka'bah bersama anaknya Ismail alaihissalam. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Khalilullah, kasih Allah, kalau boleh kita pahami, tidak terlalu yakin amalnya diterima oleh Allah. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bagaimana dengan kita? Seolah-olah kita terlalu yakin sekali amal kita pasti diterima oleh Allah. Sehingga diantaranya kita lupa dan lalai tidak pernah berdoa dengan doa yang kita sebutkan tadi. Kita sangat yakin seolah-olah dengan zakat fitrah kita, Allah telah mensucikan jiwa kita, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan laghu warrafat, hal-hal yang sia-sia dan mungkin hal-hal yang jorok atau mengandung kemaksiatan sepanjang Ramadan telah Allah ampuni. Sehingga mungkin kita tidak pernah berdoa dengan doa yang disebutkan tadi. Pada salafus saleh 6 bulan pasca Ramadan doa mereka itu. Dan 6 bulan menjelang Ramadan mereka berdoa apa? Berharap bertemu Ramadan tahun yang akan datang. Wa balighna Ramadan. Sedangkan di negeri ini yang sering kita dengar, minta dan memohon kepada Allah bertemu Ramadan itu biasanya sejak bulan Rajab startingnya. Apa buktinya? Ada doa kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Jadi seolah-olah kita mohon bertemu Ramadan bulan Rajab, betul kan? Kan doanya demikian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ini menyelisihi generasi terbaik. Dan Allah sudah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 100. Syarat mendapatkan ridha Allah, di antaranya Allah sebutkan saat kita menjadikan sahabat itu sebagai teladan. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajiri wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah menggambarkan generasi awal dari kelompok muhajirin dan ansar. Kita tahu itulah golongan sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka, kata Allah, merekalah yang mendapatkan syarat utama ridhoku, kata Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, diantaranya saat kita jadikan sahabat teladan. Nah, keteladanan sahabat diantaranya, mereka pasca Ramadan berdoa siang malam supaya diterima amal mereka sepanjang Ramadan dan diampuni kesalahan mereka. Dan pasca 6 bulan kemudian, berarti kalau boleh kita hitung sejak bulan Rabiul Awal, harusnya semua kita kalau masih bertemu Rabiul Awal, umur kita diperpanjang oleh Allah sampai Rabiul Awal, jangan lupa kita berdoa untuk bisa dipertemukan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, kita sangat berharap selain amal-amal kita diterima, kita mampu tetap istiqomah.
Semangat kita beramal selama Ramadan tetap kita bawa sepanjang hayat kita. Karena itulah syarat mutlak menggapai husnul khotimah saat kita mampu istiqomah dalam beramal. Makanya Allah ingatkan surah Al-Hijr, surat 15 di ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Jadi semangat kita baca Quran sepanjang Ramadan kita bawa sampai akhir hayat. Bagaimana pasca Ramadan bacaan Quran? Apa semua ada khatam Quran? Minimal sekali. Bagaimana semangat kita berinfak bersedekah? Ustaz Ahmad, keropak Jumat lalu dibanding Jumat di bulan Ramadan, mana lebih banyak? Ramadan. Menunjukkan semangat infak sedekah kita jarum menurun. Pada arti Syawal kata para ulama, arti Syawal itu ada makna. Apa artinya Syawal? Pak peningkatan. Apa yang meningkat? Nggak mungkin gaji. Orang APBN kita minus. Semua pengamat itu mengatakan sejauh mana ketahanan bangsa ini menghadapi krisis global. Saya juga kaget tadi saya ngajar Jakarta, ada satu pom bensin, dia tulis Pertamina Dex harganya sudah 23.600. Sejak kapan naik Pertamina Dex? Udah naik? Oh, coba bayangkan. Pada pemerintah lewat Bahlil mengatakan selamanya akan naik. Bahkan juru bicara presiden mengatakan gak akan naik BBM sampai akhir tahun. Kan itu kita baca. Pintar dia kan? Nah, pintar kan, ada bahasa lagi. Pada awalnya nggak ada bahasa subsidi. Subsidi maupun nggak subsidi. Waduh, saya tadi bangga banget. Sampai saya bilang ke jamaah, karena saya pernah ngisi di Shell, pernah ngisi di pom bensin milik luar, seperti BP punya apa? Inggris, apa namanya kok BP? Bukan, Shell itu milik, bukan BP. Apa yang punya Inggris? BP. Begitu saya ngisi, mahal udah. Pertamina belum ada. Maka saya bilang kemana-mana, kita harus kembali cinta produk dalam negeri. Tadi saya lewat pom bensin ngeri juga, lebih parah itu malah itu. Nah, bayangkan. Yang lebih aneh, Amerika sedang main-main. Apa? Di Amerika sendiri 1 liter itu sudah 8 US dollar. Pada informasi yang kita dapat, cadangan minyak terbesar di dunia ini Amerika, di Texas disimpan. Jadi sampai ada istilah war is business. Perang itu bisnis. Jadi sengaja Amerika sekarang memblokade Selat Hormuz supaya harga minyak dunia naik, dia menikmati. War is business. Mana mau dia rugi, udah berapa banyak ada kerugian. Sekian triliun US dollar kehilangan dia dengan perang ini. Maka pasti dia akan menjadi mengembalikan modal sudah keluar dengan istilah apa? War is business. Perang itu bisnis. Maka kalau sudah harga BBM naik, bahkan sebelum BBM naik, rakyat udah berteriak, plastik naik. Pada kehidupan rakyat nggak lepas dari plastik. Maka siap-siap daun pisang kembali. Kalau krisis energi benar, kira-kira sering mati lampu nggak kita? Kemarin saya khotib di SKK Migas Pak Zul. Pemerintah sedang ingin membuka blok Masela di Maluku. Ternyata terjadi resisten, tidak semua rakyat Maluku setuju. Karena memerlukan kawasan 260 hektar. Besar banget, udah habis satu pulau itu kelihatannya. Kalau bangsa ini tidak pandai bersyukur di hadapan Allah, dengan cara pandai mengelola sumber daya alam yang sangat melimpah ruah, ini ibarat tikus mati di lumbung padi. Maka Allah sudah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah 155. Wa nabluwannakum bisyai' minal khaufi wal ju'. Sungguh-sungguh pasti kata Allah, kami akan uji kamu ketakutan, kelaparan, wa naqsim minal amwali wa anfus wa thamarat, kekurangan harta benda, jiwa raga, apalagi buah-buahan,
Tapi Allah ingatkan menghadapi itu semua, wabasyiris sabirin. Dengan cara apa? Sabar. Bahkan Allah ingatkan dalam ayat ini surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan dengan cara apa? Sabar dan sholat. Sabar dulu. Karena sabar itu nggak ada batas. Makanya Allah sebutkan di surah Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang beriman sabar. Kamu akan menemui krisis karena ini dampak krisis global, dampak perang. Wasabiru, saat kamu kesabaran sudah mau hilang, kuatkan kesabaran. Warabitu, bahkan sampai di pertahanan terakhir kau tetap pertahankan kesabaran. Wattaqullah, karena orang-orang nggak sabar, orang-orang yang imannya tipis, cara berpikirnya sumbu pendek, akan kembali terjadi krisis. Ingat nggak masa pandemi? Ada sebuah keluarga mati bunuh diri, ojol, masih ingat nggak? Banyak nggak zaman pandemi ojol mati bunuh diri? Na'udzubillah. Maka hati-hati. Allah sudah ingatkan, pasti Allah akan uji kehidupan kita, apapun bentuknya. Saya Ramadan kali ini ujiannya berat sekali. Umroh nggak jadi akhir Ramadan, padahal udah bayar. Pertama, travel tidak amanah, nggak sesuai itinerary. Yang kedua, dia mengambil penerbangan aneh banget. 3 kali transit, belum pernah dalam hidup saya 3 kali transit Pak Rahim. Malaysia Trivandrum, India ke Kuwait baru Jeddah. Kuwaitnya di blok, karena ada penerbangan. Pulangnya lebih parah lagi, semua pangkalan militer Amerika yang ada di Arab kita lewati ke Dammam. Dari Dammam ke Abu Dhabi, baru pulang Jakarta. Bisa bayangin nih? Baru 3 hari saya etikaf di Masjid Al-Ghazi Pak Haji Zul, Allah putri saya masuk ke rumah sakit. Sedang kultum Ustaz, aduh, adik kelas saya di Gontos, saya pernah lupa saya pamit ke dia, saya harus masukkan putri saya ke rumah dalam suasana etikaf, dan nggak mungkin saya rusak etikaf. Maka saya bilang ke istri, tolong jaga anak, Abu akan lewat doa, tapi sudah saya beri yang terbaik. Dan saya baru tahu mahalnya kesehatan di negeri ini. RSUD IGD penuh, orang di lorong-lorong belum ditangani. Saya tanya, kenapa bisa? Belum ada kamar Pak. Saya ke Hermina sama, cuman bedanya Hermina karena dia swasta, mungkin orang yang datang ke ID tetap dikasih infus, tapi suruh nunggu. Kapan nunggu? Belum tahu kapan ada kamar. Penuh orang. Dengan izin Allah, dalam sedikit saya agak kaget. Kasihan kan putri saya ber-12 tahun, dibuat seperti orang dewasa di IGD itu. Ingat saya Suryatni, Dr. Al-Fadli kan jamaah kita. Dia ahli objin yang punya Suryatni. Istri saya 2 kali pernah melahirkan di situ. Saya telepon, yang sakit Ustadz, bukan dok, putri saya. Jujur Ustadz, ruang anak sudah penuh, tapi saya siapkan ruang untuk ibu yang terbaik. Ustadz bawa aja anak. Ini semua karunia Allah. Dan saya yakin lumayan itu, karena saya nggak pakai BPJS. Tapi Allah berkehendak lain. Dokter ini lewat manajemennya dinolkan. Beliau hanya minta tolong saya lewat manajemen, Ustadz tolong cuman beri testimoni saja bagaimana pelayanan kami. Allahu Akbar. Tapi ternyata 2 saudaranya ternyata virus campak. Yang virus campak kan menular ini. Kita tadi dokter pertama bilang ISPA Pak Jo. Dokter kedua saya buat 3 hari kemudian katanya DBD. Baru rumah sakit berketahuan bukan DBD, virus campak. Berarti rumah itu udah terkontaminasi virus. Nah, 2 anak laki saya ikut, saya etikaf, saya khotib, karena sebenarnya saya sudah selesai jadwal, karena 7 Maret saya harusnya umroh, kalau Allah nggak jadi, saya cuma sounding, saya nggak jadi umroh, mana tahu bisa bermal. Nah, saya diminta Menteri Perindustrian untuk khotib lewat ajudannya, untuk khotib di Kementerian Perindustrian. Saya ajak 2 putra, mereka bilang, aduh, bukan kami puasa jauh, ya sudah. Ternyata mereka pulang, tanpa sepengetahuan saya, udah ada virus. Besoknya anak saya yang sudah mondok di Bina Madani, kelas 2 sekarang SMP, kena. Dia ternyata datang ke adiknya si kecil. Pokoknya intinya sampai akhir Ramadan kita harus banyak berjuang terhadap kasih sayang Allah. Karena hakikatnya ujian itu kasih sayang Allah.
Kalau kita sabar. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu? Pentingnya kita terus berjuang mentaati Allah sampai akhir hayat. Sebagaimana perintah Allah tadi surah Al-Hijr ayat 99. Bahkan Allah menyindir orang-orang hamba-hamba yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan misalnya. Atau saat dia haji umroh misalnya. Wa'iyadzubillah. Atau saat dia berada di masjid, tapi sesudah dia keluar dari masjid, dia akan kehilangan semangatnya beribadah pada Allah. Sehingga sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu pernah berteriak-teriak di kota Madinah, aku munafik, aku munafik. Didengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hei Hamdalah, kamu ngomong apa? Apa jawaban sahabat Hamdalah? Ya Abu Bakar, sahabat yang paling mulia di antara kami. Saat aku berada di majlis Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka terang benderang. Antara halal dan haram terang benderang. Tapi saat aku kembali ke tengah keluargaku dan masyarakatku, hilang ini semua. Aku munafik. Apa jawaban Abu Bakar? Kalau begitu, alhamdulillah, aku juga orang munafik. Pada mereka sahabat. Allahu Akbar. La haula wa la quwata illa billah. Maka Allah ingatkan kita dalam surah An-Nahl ayat 92. Wala takunu kallati naqadat ghazlam min ba'di quwwatin angkasa. Jangan sampai engkau seperti wanita pemintal benang. Allah ibaratkan kita yang susah payah mentaati Allah, semangat ibadah di bulan Ramadan, apalagi Bapak Ibu yang baru pulang umroh, iktikaf di sana. Kita tahu bagaimana suasana iktikaf. Tiba-tiba pulang dari sana semangat itu hilang. Misalnya infak sedekah kita sampai ada kan sindiran di media sosial. Breaking news. Banyak pemudik sesudah mudik pada opnam. Kepo saya. Emang mudik ngapain mereka? Apa macet di jalan? Saya ingat kasus Brexit, Brebes exit, banyak korban jiwa kan, ingat kan? Begitu saya buka video, ternyata yang diopnam bukan manusia. Apa yang diopnam? Dompetnya pada kempes. Jadi perlu diopnam. Apa maknanya? Semangat infak saudara kita sudah hilang. Gara-gara habis mudik. Selalu data BPS kalau mudik, itu inflasi tingkat tinggi. Pemborosan tingkat tinggi. Pelakunya siapa? Yang berpuasa atau kagak? Yang puasa. Terus kemana nilai-nilai puasa kita? Allah yang maha tahu menempatkan sesudah Ramadan namanya bulan apa? Syawal. Arti Syawal bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Aneh gitu kan? Makanya jalan pertama apa? Tes water keimanan kita pasca Ramadan. Puasa bulan Syawal 6 hari. Saya yakin semua pada puasa. Yang nggak puasa apa jawabannya? Terlalu. Karena pahalanya kasyamid dahar, seperti berpuasa sepanjang tahun. Ustadz, saya sakit, nggak bisa mengajukan puasa Syawal karena keadaan saya begini. Oke, ada amalan yang lain. Amalan apa? Yang pahalanya seperti berpuasa sepanjang tahun, selain puasa Ramadan diikuti puasa 6 hari bulan Syawal. Pak Ketua DKM, amalan apa yang pahalanya kok kita kerjakan seperti berpuasa sepanjang tahun? Selain tadi puasa Syawal. Tapi syarat puasa Syawal kan telah melaksanakan puasa Ramadan sebulan penuh lamanya, betul ya? Nah, amalan apa? Kalau bagi orang mengatakan, Ustadz saya belum bisa Syawal kemarin, banyak kali puasa Ramadan hutangnya, bla 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 misalnya. Amalan apa? Ayyamul bid. Kok lupa dengan ayyamul bid? Jadi nggak kesempatan puasa Syawal karena ada udzur sakit dan sebagainya. Kesempatan berikutnya ayyamul bid. Apalagi sesudah Syawal, saya nggak tahu apakah malam ini malam 1 Dzulqa'dah, nanti kita cari kembali. Saya yakin ada perbedaan kembali. Karena metode hisab ngaruhnya kan Idul Fitri kemarin berbeda. Karena Syawal udah berbeda, Lebaran pasti Dzulqa'dah, Dzulhijjah berbeda terus itu. Udah otomatis. Karena kan setahun bulan-bulan bulan-bulan dalam tahun Hijriah kan sama, satu paket dari Muharram sampai Dzulhijjah, betul? Berarti saat Syawalnya sudah berbeda, berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah udah pasti otomatis berbeda. Karena masih 1 tahun, betul ya? Perjalanannya kan begitu. Startingnya Muharram, diakhiri bulan Dzulhijjah. Dan qadarullah, metode hisab sama dengan Saudi.
Jarang-jarang loh Bang Saripudin, Saudi itu puasa Ramadan 30 hari, jarang Bang. Boleh dicek tuh perjalanan, biasanya 29 hari, jarang juga 28 hari. Di zaman Rasulullah SAW paling banyak ke 29 hari, 28 hari pernah. Tapi 30 hari itu nggak pernah. Tapi tahun ini Saudi sama dengan Muhammadiyah 30 hari, mulai Ramadannya bareng, Syawal Lebaran juga bareng Pak On. Kita sama antara Muhammadiyah dengan pemerintah, sama-sama apa? Sama-sama puasa Ramadannya 30 hari. Tapi beda Lebaran. Nggak ketemu, nggak bakal ketemu. Ya, nah, ini kita khawatir sekarang. Nanti khawatir berikutnya 1 Dzulhijjah kalau berbeda, berarti apa bedanya? Idul Adha berbeda. Berarti berbeda apa? Puasa Arafah tuh yang mana yang betul? Padahal disebut puasa Arafah berkaitan jamaah haji wukuf padang Arafah. Kan disebut saum. Ya, itu coba bayangkan, di kemana-mana arahnya. Yang aneh, waktu sholat nggak pernah berbeda. Hanya Muhammadiyah sedikit berbeda. Subuh, mereka menganggap jadwal subuh ini terlalu cepat 8 menit. Dan Muhammadiyah sudah launching KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kita berharap negara-negara OKI mendukung. Tapi belum dapat rekom dari seluruh negara OKI. Negara-negara Islam maksud saya. Karena kita harapkan dulu Turki. Terus kita berharapkan jam-jam tower itu menjadikan Big Bang seperti Greenwich-nya di Inggris. Tapi nggak jalan juga. Maka teman-teman yang berfilosofi khilafah, mereka selalu mendengungkan pentingnya ada kembali pada khilafah. Sayang HTI-nya dibubarkan. Kan HTI yang mendengungkan khilafah kan HTI dibubarkan. Apa demikian coba. Nah, kita kembali. Allah sudah menyindir kita kalau cuman semangat ibadah di bulan Ramadan, begitu selesai Ramadan semangatnya hilang, na'udzubillah wa iyyazubillah, kita beri pada Allah percis seperti wanita pemintal benang tadi, susah payah dia buat sebuah kain tenun, tiba-tiba dia ambil sebuah benda tajam, dia robek, dia gunting, pasti kain tenun tersebut kehilangan estetika dan harganya. Ini ibarat susah payah kita membangun ketaatan di hadapan Allah, pasca Ramadan semangat itu hilang. Tapi dengan rahman rahimnya Allah kembali. Sesudah Syawal Allah kembali gemblang kita. Saya ingatkan, 3 bulan berturut-turut kita akan memasuki bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Apa keistimewaan bulan-bulan haram? Ya Allah sebutkan di surah At-Taubah ayat 36. Minha arbatun hurum. Di sisi Allah inna idatasyur innallaha isna asyara syahran fi kitabillah. Di sisi Allah ada 12 bulan. Dari 12 bulan Allah menyebutkan sendiri minha arba'atu hurum. Dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari Muslim, 3 bulan berturut-turut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan 1 bulan antara bulan apa? Bulan apa? Yang terakhir antara Jumadil Akhirah dan Sya'ban dikenal dengan bulan Rajab Mudhar. Dan apa kata sahabat Abdullah bin Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas yang dikenal dengan namanya Ibnu Abbas, julukannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kaidahnya adalah setiap kita beramal soleh di bulan-bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi saat kita bermaksiat di bulan-bulan haram, apapun bentuknya juga akan dilipatkan ganjaran azabnya di sisi Allah. Artinya apa? Ini pilihan pada kita. Fahadainahun najdain. Semua kita Allah beri potensi yang sama memilih 2 jalan. Apakah fa'alhama fujurah wa taqwaha, kita memilih fujur atau ketakwaan? Yang jelas Allah memberi sebuah jaminan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang mensucikan jiwanya dengan amal-amal soleh, dengan keistiqomahan, dan yang terakhir, sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Saya tutup sebagai mukaddimah sebelum kita bahas. 2 hadis ini, satu pendek banget, yang satu agak panjang. 2 hadis yang akan kita pelajari malam ini, jujur ngeri sekali, membuat kita bertanya dan merinding.
Karena dua hadis ini menerangkan dari Rasul kita Muhammad SAW dan pasti membawa kebenaran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena Allah sendiri memberi sebuah garansi semua ucapan nabinya Muhammad SAW bukan karena hawa nafsu, bukan karena prediksi, bukan karena diksi, apalagi mengandung fiksi, tapi semua ini bimbingan wahyu dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ternyata yang sangat menentukan amal kita bukan Ramadan, bukan malam ini, tapi saat akhir hayat bagaimana kita beramal atau tidak. Apakah kita tetap istiqomah atau tidak? Sebelumnya kita mencoba mencari jawaban dari seorang ulama, Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, saat ditanya, apa tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah di bulan Ramadan? Jawaban beliau, inna min alamati qubulil hasanah al hasan ba'dah. Tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah, kata ulama yang terkena Imam Rajab ini, saat kita tetap mampu beramal soleh sesudah. Dan apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala? Apa tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah? Saat kita tidak pernah mengingat amal-amal kita yang baik-baik, yang hebat-hebat sepanjang Ramadan, tapi yang selalu kita ingat adalah dosa-dosa kita. Dan tanda amal kita terima, kata beliau yang kedua, saat kita tidak pernah menyebutkan tentang kehebatan amal kita di bulan Ramadan. Itu tanda-tanda. Dan apa kata Rasulullah SAW? Ini ada dua hadis yang pendek dulu. Innamal a'mal bil khawatim. Yang sangat menentukan amal kita adalah di akhir kehidupan. Saat ajal kita tiba, bagaimana keadaan kita? Dan yang maha tahu niat itu Allah. Makanya ada tiga golongan dalam pandangan kita, karena kita tidak tahu niat hati mereka beramal. Pasti kita meyakini tiga golongan ini mereka adalah garda terdepan penduduk surga. Tapi karena Allah yang tahu niat seseorang, niat tiga golongan ini justru mereka termasuk garda terdepan ahli neraka, wa iyadzubillah. Siapa mereka, masih ingat? Pertama, seorang alim, qari, hafiz, ulama. Kalau niat kami bukan karena mencari ridha Allah, na'udzubillah, habis kan. Yang kedua siapa, masih ingat? Hah? Hah? Bukan. Pemimpin adil justru masuk surga. Ini justru garda terdepan ahli neraka deh, Bang. Agak fokus dikit nih, kok nggak fokus salah paham ini. Ya. Tiga golongan dalam pandangan kita, mereka justru ahli surga. Karena saat dia meninggal yang sholatin bisa jutaan. Ulama terkenal kalau dia meninggal banyak yang sholatin. Kira-kira jalan tol macet atau paon? Kan pernah ada Habib meninggal, yang masuk jalan tol motor semua. Siapa yang mau larang orang yang rame-rame gitu? Saya nggak mengatakan Habib itu su'ul khotimah, ini gambaran saja. Kalau ulama terkenal pasti yang sholat ramai kan? Tapi yang tahu niat dia kan Allah. Yang kedua siapa? Bukan pengusaha. Marah pula pengusaha. Apa? Hah? Orang yang berjihad. Jangan loncat dulu, yang nomor dua apa? Dermawan. Kok lupa sih? Tapi dia mendermakan, menginfakkan harta bukan karena Allah yang disebut. Kan ada orang-orang tertentu, kalau disebut namanya marah nih. Bahkan di hadapan saya, di depan saya ada orang marah-marah hanya gara-gara nggak disebut haji. Pertama nama saya nggak disebut haji, nama dia nggak disebut haji, Ustaz kurang ajar tuh MC. Teriak-teriak lagi. Emang kenapa Pak Haji? Dia nggak sebut Ustaz Haji, saya kan haji itu capek ya, capek pula bahasa nih. Karena dia mau pulang haji rupanya. La haula wala quwata illa billah. Termasuk dermawan. Nggak ikhlas karena Allah, habis. Na'udzubillah. Ini masjid apa, sahamku paling banyak. Ini karpet ini aku yang paling banyak. Dia menyebut habisnya. Yang ketiga, baru tadi orang yang berjihad jalan Allah. Padahal kita tahu orang mati syahid, jaminannya surga. Tapi ada orang mati syahid nggak jadi masuk surga, kenapa? Karena apa? Hah? Ada orang mati syahid kagak jadi masuk surga, kenapa?
Astagfirullah. Karena hutang. Kok lupa sih? Hutang itu menyebabkan seorang nggak jadi masuk surga. Jangan main-main hutang. Hutang sana, hutang sini. Tekor asal kesohor. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah. Hati-hatinya hutang. Sampai Rasulullah SAW tidak mensolatkan jenazah yang masih punya hutang. Hati-hati yang punya hutang. Ruhnya nggak akan diterima oleh Allah. Hati-hati yang punya hutang, nanti di hari kiamat jadi manusia bangkrut. Karena cara bayar hutangnya dengan amal-amal soleh yang dikerjakan. Lama-lama bangkrut, nggak punya lagi amal soleh karena bayar hutang mulu. Karena ini krisis, berarti harus pandai-pandai mengelola kehidupan. Jangan tutup lubang lo banyak banget, udah banyak banget. Dari minta tolong demi Allah begitu tagih demikianlah. Bahkan ada jamaah ngajak duel. Janji 4 bulan, 4 tahun nggak ketemu, begitu ketemu di masjid perumahan saya, gimana Pak Ustadz? Kalau Ustadz nanya-nanya, kita selesaikan cara laki-laki. Ngajak duel, bayangkan. Sampai jamaahnya, kenapa Ustadz kok dia gitu? Udah, ini urusan saya. Kayak gitu, na'udzubillah. Maka apa kata Allah? Orang yang terjebak hutang, apalagi hutang ribawi, pasti seperti orang kemasukan syaitan kan? Yatakhabbatu syaitan minal mas. Hilang akal sehat. Na'udzubillah. Maka hati-hati ya. Sesulit apapun berusahalah jangan berhutang. Hidup apa adanya. Kalau mahal cabai, nanam cabai. Itulah contoh ya. Plastik mahal pakai daun pisang. Daun pisang nggak ada daun jati, pakai daun pokoknya. Ya Pak Ahmad ya. Itu contohnya demikian. Ya gitu aja repot kata Gus Dur. Pokoknya sampai tekor asal kesohor. Nah, inamal amal bil khawatim. Yang sangat menentukan amal kita adalah akhir kehidupan. Dan kata Imam Al-Qayyim, siapa yang mampu istiqomah dalam beramal adalah mereka yang ikhlas dalam beramal. Jadi kata beliau, ikhlas melahirkan istiqomah. Jadi kalau ngaji Ramadannya semangat, begitu bulan Syawal nggak khatam Quran, itu sebenarnya nggak ikhlas. Karena ikhlas melahirkan istiqomah. Berat sekali ya. Padahal Ramadan semangat. Berarti infaknya cuma Ramadan, sudah Ramadan payah opnam itu belum ikhlas dalam berinfak. Karena sekali lagi apa tadi? Jawabannya ikhlas melahirkan istiqomah. Makanya Allah ingatkan surah Al-Bayyinah 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam beribadah yang diharapkan mengharapkan ridha Allah semata, bukan yang lain. Termasuk dalam berinfak sedekah. Siapa bilang kalau berinfak 1 juta diganti 100 juta? Teori mana itu? Apalagi teori Ustadz Fulan, mana uang 1 triliun? Nah. Sekarang lain lagi fatwa dia. Dia pas kami dilantik di MUI, Pak Presiden Prabowo di MUI Pusat di Masjid Istiqlal, saya melihat kasihan nih orang. Karena kasus dia itu sampai masuk ke ranah kami MUI. Karena masyarakat nanya, apa benar berdoa itu supaya diterima oleh Allah dengan uang, dengan nilai? Kan kalau bayar 10 juta Pak Jol diterima doanya. Kan gitu, gitu kan? Ada kalau orang pulang haji itu di embarkasi ada orang nawar-nawarkan sertifikasi haji mabrur. Pak Haji, mau nggak dapat sertifikasi mabrur? Tapi bayar 5 juta. Pakai bayar loh, bayangkan. Pernah dapat nggak lebaran ya? Di embarkasi itu ada orang-orang oknum-oknum tuh nawarin haji mabrur lewat sertifikasi, tapi bayar nggak gratis. La haula wala quwata illa billah. Maka hadis ini menunjukkan luruskan niat dalam beramal. Yang kedua, pentingnya ikhlas dalam beramal. Yang ketiga, pentingnya terus mohon pada Allah untuk diberi keistiqomahan dalam beramal. Di antaranya apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Bagaimana berikutnya? Doa berikutnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi doa berikutnya, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nggak hafal bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia kalau di luar sholat
Kalau dalam sholat, sebagian ulama mengatakan boleh berdoa dengan bahasa kita, tapi cukup dalam hati. Tapi yang terbaik doa berdasarkan Quran, level kedua berdasarkan hadis sahih, level ketiga berdasarkan ijma atau kesepakatan ulama, baru boleh dengan doa kita kalau nggak hafal sama sekali. Karena Allah ingatkan kita dari surah Al-Mu'min ayat 60, Udu'uni astajib lakum. Surah Al-Mu'min, surat Ghafir ya, surat 40-60, apa kata Allah? Berdoalah padaku, kukabulkan doa. Berikutnya supaya kita istiqomah dan beramal, pentingnya menuntut ilmu. Seperti Hanzalah bilang, kalau dia di luar majelis Rasulullah SAW, berubah itu semangat dia beribadah. Tapi kalau berada di majelis ilmu, kita terjaga. Dia Pak orang istiqomah menuntut ilmu. Nah, contoh demikian. Ya, supaya terjaga nanti semangat beribadahnya. Sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil dengan ilmu, kan betul? Sampai-sampai disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 24, surat Al-Isra surat 17 ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Jangan kamu beramal, berucap tanpa dasar ilmu. Karena ilmu itu akan membimbing kita. Makanya sampai ada istilah, apa bedanya ilmu dengan harta? Apa bedanya? Ilmu menjaga kita, kalau harta kita jaga dia. Udah dijaga pun belum tentu aman. Masih ingat gak kasus Bekasi? Pengusaha mobil mewah, dia mati disekap perampok di kamar mandi bersama pembantu dan anak-anaknya. Masih ingat gak kasus itu? Pada rumahnya temboknya tinggi, ada pos satpam, ada CCTV, mati di kamar mandi, bang, kurang oksigen. Ya, na'udzubillah. Itulah perbedaan antara ilmu dengan harta. Belum lagi Allah menyebutkan hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Yarfa'illahu ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, sampai Allah menyebutkan Allah angkat derajat orang beriman dan orang-orang yang punya ilmu. Jadi supaya kita istiqomah menuntut ilmu. Yang ketiga apa? Supaya istiqomah, jangan salah bergaul. Jangan salah berteman. Kira-kira ini udah bagus nih, udah semangat nih ngaji. Habis sholat isya bergaul dengan orang yang suka nongkrong di kafe. Kira-kira berubah nggak? Pak Indra di kafe bisa subhanallah subhanallah. Ya, contoh demikian, ya. Azan, oke, silakan. Baru satu hadis nih. Ya.
Ya karena waktu saya persingkat, puncaknya supaya istiqomah, sering ingat mati. Kalau kita sering ingat mati, insya Allah kita akan istiqomah dan beramal. Karena takut kita. Apalagi digambarkan oleh Allah. Dan kalau kita ditanya sesuai dengan gambaran Allah, Bapak, Ibu-Ibu, kalau kita ditanya, orang-orang yang sudah meninggal itu menurut keyakinan kita, banyak yang bahagia atau nyesal, Bang? Dari mana tahu? Emang pernah mati? Emang pernah dapat surat dari orang mati, gue nyesal? Dari mana kita tahu? Hah? Kok kita yakin banget orang yang sudah mati itu banyak menyesal? Dari mana kita tahu? Hah? Hadisnya mana? Sebenarnya tanpa harus tahu hadis dan Quran, kita menjawab itu banyak yang menyesal. Sebenarnya itu refleksi hidup kita. Coba kita mati malam ini, termasuk bahagia atau menyesal? Siapa yang dari subuh tadi sampai sekarang udah baca 1 juz misal? Siapa yang dari subuh tadi sudah banyak berinfak dibanding banyak melakukan sia-sia misal? Belum lagi memang Allah yang menyatakan. Lihat surah Al-Mu'minun. Surat 23 ayat 99 sampai dengan ayat 100. Hatta idza ja'adahumul maut qala rabbirji'un. Apabila salah seorang dari mereka datang ajal kematian. Ingat, yang mati bukan hanya orang kafir. Karena saya tahu terjemahan Kemenak, saat orang-orang kafir menghadapi kematiannya, mereka menyesal. Padahal yang namanya mati bukan hanya orang kafir, kita juga mati, betul? Apa permintaan orang ini yang gak siap dengan ajal kematiannya? Qala rabbirji'un. Kembalikan aku ke dunia ya Allah. Dan Allah bertanya kepada kita yang tidak siap dengan ajal kematian. Buat apa? Emang selama ini kamu hidup ngapain aja? Apa jawaban dia? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Supaya aku bisa beramal soleh selama aku tinggalkan ya Allah. Apa jawaban Allah kepada orang mati dan menyesal dia tidak memanfaatkan kesempatan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram untuk meningkatkan amal-amal soleh? Apa jawaban Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya ucapanmu dan dalihmu semata. Apalagi Allah jelaskan orang yang sudah mati mungkin nggak kembali ke dunia. Kalau ada orang mati kembali ke dunia, kita senang atau kabur atau pingsan? Siapa yang istri udah meninggal? Kira-kira kalau istri yang meninggal datang, I love you so much, atau kabur atau pingsan dulu? Apalagi Allah ingatkan orang mati nggak mungkin kembali ke dunia. Kapan mereka dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit kiamat. Kapan kiamat datang? Wallahu a'lam bishawab. Nyesal. Bahkan Allah sendiri menyatakan, ada video katanya ada seorang ustadz tidak percaya tentang azab kubur. Katanya tidak ada dalam Al-Quran. Ini karena kurang mempelajarinya. Lihat surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Bahkan ayat inilah kata Ibnu Abbas sebagai penafsir terbaik di muka bumi sepanjang hayat, sepanjang masa, sepanjang kehidupan di muka bumi ini, mengatakan ayat ini berkaitan usia 60 tahun ke atas. Jadi Pak Ajizo, Pak On udah 60 belum mau? Udah ya? Nah, Pak Saifuddin, kalau saya menjelang, baru 57, dia menjelang. Jadi namanya kalau menjelang namanya Lolita, lolos 50 tahun. Kalau Pak Rahim namanya Lollipop. Lolos 50 tahun, sudah populer di hadapan malaikat maut, namanya Lollipop. Nah, itu dia. Bukan ayam pop, Lollipop ya. Udah itu 60 tahun udah populer. Apa tanda uban di mana itu nama Lollipop. Lihat kata-kata Allah. Wahum yastarikhuna fiha. Saat penduduk neraka, kalau versi terjemahan Kementerian Agama. Saya mau nanya, penduduk neraka sudah ada atau belum, Mas? Kok saya kebanyakan mikir, emang belum ada, mana ada penduduk neraka ada. Kalau neraka sudah ada atau belum? Neraka udah ada, astagfirullah. Kan saat Isra Mi'raj, Rasulullah sudah dibawa kan, diperlihatkan surga, diperlihatkan neraka, kok lupa sih? Oh perlu Isra Mi'raj lagi nih gitu. Neraka surga sudah ada, tapi penghuninya belum ada. Karena kiamat belum, hisab belum. Tapi kalau penduduk kubur ada nggak? Ada ya? Oke. Ayat ini menunjukkan
saat penduduk kubur berteriak di dalamnya. Kalau penduduk kubur teriak itu karena dia dapat nikmat atau diazab. Wa hum yastarikhuna fiha. Rabbana, apa teriakan penduduk kubur kata Allah? Rabbana akhrijna na'mal salihan khairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami dari dalam kubur ya Allah. Kami bersumpah akan beramal soleh yang selama ini kami tinggalkan ya Allah. Kira-kira dengan tangisan, teriakan, harapan, permohonan penduduk kubur supaya dikembalikan ke dunia, supaya bisa beramal soleh, Allah terima. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umurmu? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ini usia 60. Karena ada sebuah hadis Bukhari, orang yang usia 60 tidak mengenal siapa dirinya, tidak mampu dekat dengan Allah, bahasa anak Gen Z, orang yang sudah game over di hadapan Allah. 60 masih hobi mancing, salah minum obat itu. 60 masih suka nonton bola, salah minum obat tuh orang. 60 hobinya masih miara burung. La haula wala quwata illa billah. Game over nih orang. Sampai Allah menyebutkan awalam nu'ammirkum, bukankah aku sudah panjangkan umur? Kenapa? Di ayat ini Allah sebutkan usia 60 bukan usia main-main. Waja'akumun nadhir, telah datang sang pemberi peringatan. Ada yang menafsirkan pemberi peringatan ada Rasulullah SAW. Ada yang menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan waja'akumun nadhir tentang apa? Uban. Coba cari saya usia 60 nggak punya uban, siapa? Ada satu orang, saya pikir dia pakai ini apa semir. Dia bilang, Ustadz emang saya nggak punya uban. Ada, saya jelek ada, cuman nggak banyak emang. Masya Allah, Pak Dwi itu ya. Kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu hadis yang panjang. Kalau saya sebut sekarang habis waktu kita sudah. Sedikit saja gambarannya yang sangat menentukan amal kita di akhir kehidupan. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang itu. Ada seorang hamba amalannya amalan penduduk surga. Hatta yakunu ma bainahu wa bainal jannah, ya, dzira'an, seolah antara dirinya dengan surga tinggal sejengkal sehasta lagi. Tapi sayang, didahului oleh catatan amal fayasbiqu alaihi alkitab fayamal amalan ahlun nar fayadkhulaha. Sayang orang ini yang tinggal sejengkal lagi menuju surga, dia beramal dengan amalan penduduk neraka, maka Allah tetapkan dia sebagai penduduk neraka. Ada seorang hamba amalan-amalan penduduk neraka, tinggal sejengkal lagi dia neraka, dia sudah bertobat, dia beramal soleh. Kalau boleh saya coba gambarkan, jangan-jangan Freddy Budiman tuh indah sekali kematian. Masih ingat nggak Freddy Budiman? Mantan bandar narkoba. Karena ustadz yang ngurus jenazahnya mengatakan dia tersenyum. Karena kejaksaan saat eksekutor dia nggak mau tutup mata. Dia minta ditembak, dia mengucapkan takbir Allahu Akbar, tangannya mengenagah ke atas. Dan Allah sudah bersumpah di surah Az-Zumar ayat 53. Sebanyak apapun dosa seorang hambanya, kalau dia bertobat sebelum azan sampai kerongkongan, sebelum matahari terbit sebelah barat, Allah ampuni semua dosa hamba. Bahkan ditegaskan Rasulullah SAW, at-taibun dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari sebuah dosa seperti orang tidak pernah melakukan dosa. Buka nanti surah Az-Zumar, qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Sebanyak apapun dosa kita, selama kita mau bertobat sebelum aja sampai kerongkongan, matahari belum terbit sebelah barat, Allah ampuni semua dosa. Dan jangan-jangan Freddy Budiman termasuk dalam hadis tadi. Di akhir ayat dia bertobat, dia melakukan amal penduduk surga, Allah masukkan dia dalam surga. Adapun kita, na'udzubillah, belum tentu termasuk saya. Bagaimana saat ajal kita tiba? Apakah kita dalam ketaatan pada Allah atau tidak? Dan Allah sudah ingatkan di surah Al-Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan kehidupan dunia kecuali dalam keadaan berserah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini, mohon maaf nggak ada tanya jawab karena waktu. Kita akhiri saja dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat saudaraku menikmati bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Semoga kita diberi kekuatan untuk beramal soleh di bulan-bulan tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.